Wilhelm Stenix adalah juara dunia pertama yang sering menggunakan gambit raja. Di masa mudanya, Stenix adalah pemain agresif yang gemar bermain dengan gaya romantik. Dia sering mengambil pendekatan taktis dan tidak ragu mengorbankan materi demi inisiatif atau serangan terhadap raja lawan. Sepanjang karirnya, Stenix memainkan gambit raja sebanyak 71 kali sebagai pemain putih. Dengan rekor 46 kali kemenangan, remis 13 kali, dan dia menderita kekalahan 12 kali. Berikut sebuah game yang sangat indah terjadi pada tahun 1862, di mana dia mampu mengalahkan William John Wilson dalam 20 langkah. Dan seperti biasanya, hitam menerima gambit. Kuda F3, langkah yang juga sering dimainkan di sini gajah C4. Perlu dicatat, langkah ini pernah dimainkan oleh komputer Stockfish versus Komodo. Gajah C4 juga biasa dimainkan oleh Alexander Morisevich dan Vasily Ivanchuk. Dan beberapa Grandmaster menjadi korban dari langkah gajah C4. Walaupun demikian, kita akan melihat bagaimana gambit raja dimainkan di era romantik. Dan Stenix memilih kuda F3. Pion G5. Stenix merespon dengan agresif, pion H4, memprovokasi pertukaran pion, dan bila hitam terpancing, selain mengalami kerusakan struktur pion, hitam juga memiliki 4 pion isolani. John Wilson tentu saja tidak ingin hal ini terjadi. Dia memajukan pionnya. Kuda E5, kuda F6, gajah C4, ciri khas dari gambit raja, menjadikan pion F7 sebagai sasaran tembak. D5. Pada posisi ini kita harus mengambil pion dengan pion. Putih tidak ingin menukar gajah dengan kuda. Sangat penting mempertahankan gajah yang menekan pion F7. Pion E kali D. Gajah dikembangkan dengan tempo menyerang kuda. Pion melindungi kuda dan membuka jalan bagi gajah menyerang pion. Kuda H5, gajah skak. Walaupun langkah ini terlihat lemah sebab memberi kesempatan pion usir gajah, tapi John Wilson membuat kesalahan dengan menggeser rajanya. Hal ini membuat hitam kehilangan hak rokade. Di langkah ke-10, putih mulai memberdayakan benteng dengan melakukan rokade. Membiarkan pion H4 diambil oleh menteri. Dan hitam tergoda mengambil pion. Selanjutnya gajah kali pion. Pion G3, sebuah langkah yang kelihatannya menakutkan, dengan ancaman mat di H2. Tapi langkah ini adalah blunder. Sebab John Wilson tidak menyadari betapa berbahayanya ancaman skak gajah di H6. Dan putih juga membuka akses bagi benteng menyerang pion F7. Stenix dengan gembira melangkah gajah skak. Jika raja E7, benteng kali pion skak, memaksa raja turun. Kuda menyerang menteri dan menjaga petak H2. Langkah ini juga memberi tempat bagi gajah melakukan royal fork di G5. Hitam bisa saja melakukan pinning dengan gajah. Menteri C1 memperbaharui ancaman di G5. Putih dipastikan menang. Oke, kita kembali. Pada posisi ini, raja ke G8. Benteng F3 memberi tempat bagi raja di F1 jika menteri melakukan skak. Kemudian John Wilson melakukan skak dengan menteri. Raja F1, menteri kembali skak, raja E2, menteri mengambil pion, raja E3. Para perwira hitam tidak memiliki ruang untuk melakukan skak.
Dalam situasi yang krusial, John Wilson kembali melakukan blunder dengan pion usir kuda. Di sini langkah terbaik adalah kuda D7. Dorongan pion F6 membuka diagonal C4 GD8 dan bisa dimanfaatkan dengan manuver gajah ke E8 dengan ancaman skakmat di F7. Namun langkah gajah E8 ini tidak dilihat oleh Stenix. Di sini dia justru membawa gajahnya ke C4. Situasi ini bisa membuat hitam bernapas lega dengan langkah kuda G7 atau kuda D7. Tapi John Wilson tidak mengamati posisi secara detail. Di sini dia lupa bahwa benteng putih melakukan shadowing terhadap petak F8. Dan dia tidak menyangka putih melakukan pengorbanan benteng. Di sini dia tergiur mengambil kuda. Ini jelas blunder. Dan Stenix segera menyelesaikan dengan pengorbanan benteng. Memaksa gajah kali benteng, pion didorong, skak dengan gajah, dan tidak ada cara menyelamatkan raja meski gajah menutup. Gajah kali gajah. Pada akhirnya, John Wilson menyadari kesalahannya akibat terburu-buru melangkah.